Politisi Partai Gerindra dan PDIP saling tuding sebagai inisiator kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Tudingan itu bermula ketika PDIP mengkritik. Mereka menyatakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%. Hal itu ditanggapi anggota DPR fraksi Partai Gerindra Wihadi Wianto. Wihadi pun meminta kenaikan PPN 12% tak digiring sebagai inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengingatkan kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Apakah kenaikan PPN 12% benar-benar diperlukan di tengah melemahnya daya beli masyarakat? Mengapa elit politik lebih sibuk saling tuding ketimbang memikirkan dampak kebijakan terhadap rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Terkait perilaku elit, Bung Yuwana saling lempar bola dengan adanya kenaikan tarif PPN 12%. Para elit parpon seolah mencari kambing hitam, bahkan bisa jadi ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling pro rakyat. Menurut Anda, Bung Yuwana, apakah elit politik lebih sibuk saling tuding ketimbang memikirkan dampak kebijakan ini? Ya, baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi memang pertanyaan ini mengandung keprihatinan yang sangat mendalam ya, karena relevansinya dengan konteks kebijakan publik ya. Sejak disonding Menteri Keuangan ya Bu Sri Mulyani beberapa pekan kemarin, kebijakan kenaikan PPN 12% ini banyak ditolak oleh publik ya, oleh Muhammadiyah. Bahkan ribuan masyarakat menandatangani petisi. Terus berbagai elemen masyarakat yang lain juga menolak. Ya, Gen Z demo itu juga ada beritanya begitu. Nah, gelombang penolakan oleh masyarakat ini kemudian memancing respon elit politik ya, sehingga di antara mereka kemudian saling tuding dan mencari kambing hitam. Seakan-akan mereka lah yang paling pro rakyat, terutama politisi Gerindra dan PDIP ya, saling tuding siapa inisiator kenaikan PPN 12% ini. Misal kalau dari PDIP itu ada yang pemeran si Oneng itu Bu Rike Diah Pitaloka itu di sidang DPR dia berharap Presiden Prabowo mencabutnya. Terus kemudian ditanggapi juga oleh yang dari Gerindra itu Pak Wihadi ya, Pak Wihadi Wianto. Dia bilang agar kenaikan PPN 12% ini tidak digiring sebagai inisiasi presiden. Kemudian dia mengingatkan kalau kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat Undang-Undang HPP tahun 21, tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi ala kuli hal, apapun itu, mereka ya ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 itu mereka kan sedang berkuasa. Jadi mereka kan partai penguasa di era rezim Jokowi. Jadi suaranya pada waktu itu sangat signifikan. Harusnya partai-partai tersebut kan harusnya bertanggung jawab ya, baik Gerindra maupun PDIP harusnya sama-sama bertanggung jawab atas PPN 12% ini. Tapi ya begitulah Bung, apa? Sepertinya mereka lempar handuk ya. Mereka lempar handuk sembunyi tangan. Padahal mereka lah yang menyusun undang-undang HPP itu. Mereka pasti di parlemen melakukan diskusi, melakukan debat dan lain sebagainya. Terus di mana tanggung jawab mereka? Dan yang pasti rakyat sudah tahu track recordnya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak tidak totalitas membela rakyat, hanya kedok saja. Dan mereka datang ke rakyat itu hadir hanya ketika kampanye saja, ketika menjelang pemilu saja. Jadi begitu, Bung Anggi. Ya,
Kemudian, apakah kenaikan PPN ini benar-benar diperlukan masyarakat? Kalau diskusi pada kabar petang sebelumnya, bahkan narasumber kita pun mengatakan tidak ada partai Wong Cilik, yang ada partai Wong Licik. Kemudian, apakah kebijakan ini juga lebih menguntungkan pemerintah? Karena tadi begitu tingginya beban, hutang, dan lain sebagainya, sedangkan pemasukan hanya segitu, Bung. Ya, Bung Anggi. Jadi memang kalau kita pelajari latar belakang naiknya PPN 12% ini kan memang bukan dari masyarakat. Jadi ini problem sebenarnya problem yang sifatnya sistemik, Bung. Aroma kapitalistiknya itu sangat-sangat kuat. Jadi meski naiknya hanya 1% ya setiap tahun, tahun 2022 dari 10% menjadi 11%, kemudian tahun ini dari 11% menjadi 12%, tetap saja merepotkan masyarakat. Jadi memang kapitalisme ini menyusahkan rakyat kecil gitu. Jadi problem PPN naik menjadi 12% ini problem sistemik ya. Mengapa? Ya, paling tidak ada dua alasan. Pertama, alasan pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan itu pastinya ada peran legislatif. Sebagaimana saya jelaskan tadi. DPR tidak mencerminkan rakyat ya, bukan perwakilan rakyat, malah menjadi pemalak rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, politik APBN Indonesia ya khususnya anggaran fiskal yang defisit ini pada intinya kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% ini karena pemerintah pemerintah Prabowo sekarang ini sedang butuh uang untuk menjalankan program-program pembangunan nasional. Nah, APBN kita ini kan sedang butuh butuh uang akibat mengadopsi kapitalisme, maka pembangunan yang dilakukan tentu dari pajak dan dari utang. Dan ini menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan siapapun presidennya ketika selesai dilantik, dia pasti akan lawatan ke luar negeri untuk mencari investor-investor, investasi-investasi, utang-utang baru dalam rangka menutup anggaran yang defisit tadi. Jadi tidak hanya pajak, tapi juga utang, termasuk utang luar negeri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena jelas sekali ini merupakan cermin dari kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Apalagi kalau kita kemudian bicara belajar dari sejarah, ya rata-rata kebijakan pajak ini lebih banyak membebani rakyat kecil dibandingkan oligarki atau korporasi besar. Ya, misalnya dengan kebijakan menaikkan PPN 12% ini. Jelas sekali struktur pajak seperti ini tidak adil ya. Tidak adil di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seringkali menjadi korban kebijakan kenaikan pajak ini. Ya, misalnya ada statement ya yang sering kita dengar kalau bagi rakyat itu ada tax every day, pajak sehari-hari, sehari-hari dikenai pajak. Sementara bagi pengusaha besar, korporasi-korporasi raksasa malah dapat tax holiday, dapat pengampunan pajak, pajak jadi libur. Ini kan jelas sekali tidak ada keadilan. Jadi politik dan kepentingan oligarki menjadi prioritas oleh pemerintah kita, oleh kebijakan pemerintah ini daripada kesejahteraan rakyat masyarakat masyarakat yang harus menjadi perhatian mereka. Begitu, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Yona, apakah semestinya mudah saja bagi pemerintah serta DPR membatalkan kebijakan PPE 12% ini? Mengingat mayoritas fraksi saat ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ada pun statement yang menurut kita itu mulai saat ini pun mendukung kenaikan ini. Ada salah satu parpol mengatakan berilah kesempatan pemerintah untuk menaikkan pajak 12% ini, bagaimana, Bung? Ya, tentu aneh sekali ya statement seperti itu karena penolakan dari masyarakat itu sangat gencar ya seperti tadi saya jelaskan di media massa Bang Muhammadiyah juga memberikan pernyataan terus demo-demo juga berlangsung ramai ribuan masyarakat menandatangani petisi itu penolakan-penolakan itu ada. Kebijakan itu kan harusnya melihat realitas objek yang kebijakan itu akan diterapkan. Kalau ada penolakan-penolakan itu mbok ya kemudian
berani mengevaluasi kebijakan tersebut, mau gitu, legowo gitu loh. Jadi seandainya pemerintah dan DPR ini tuh betul-betul berpihak kepada rakyat, memiliki pemahaman keislaman yang benar, toh mereka mayoritas juga Muslim kan. Selain juga di Undang-Undang Dasar itu ada pernyataan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, artinya negara wajib menjamin kesejahteraan warga. Ini tentu membatalkan kebijakan PPN naik ini sangat mudah sekali, Bung. Sangat mudah sekali. Itu kalau mereka nawaitunya itu memang betul-betul untuk membela rakyat. Nawaitunya memang betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ya itu tadi, ini kan problemnya memang problem sistemik ya, Bung ya. DPR yang harusnya Dewan Perwakilan Rakyat malah menjadi Dewan Pemalak Rakyat. Nauzubillah min dzalik, malah mengkhianati rakyat. Nauzubillah min dzalik, ya astagfirullahaladzim. Ini sangat-sangat ironis ya. Padahal kalau kita ingat itu kan kebijakan pajak ini jelas-jelas haram menurut Islam ya. Di Quran surah An-Nisa 29 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian bil batil, dengan kebatilan. Jadi memakan harta dengan batil itu diantaranya adalah memungut pajak kepada rakyat, yang kemudian itu merupakan kebijakan yang sangat-sangat zalim. Selain juga hadis Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut pajak. Jadi jelas sekali ya, mayoritas pejabat pejabat kita, pejabat pemerintah kita ini mayoritas adalah Muslim, dan kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negeri kita ini juga merdeka dengan pekikan takbir ya. Bagaimana Bung Tomo dulu meneriakkan Allahu Akbar itu, masalahnya kemudian apakah mereka menyadari bahwa kebijakan yang mereka lakukan itu betul-betul menzolimi masyarakat. Terus kalau ditanya program pembangunan, kemudian bagaimana? Pembiayaannya bagaimana? Tentu bukan dengan pajak ya, bukan dengan utang ya. Kalau mereka mau menoleh sedikit saja kepada sumber daya alam negeri kita yang sangat melimpah itu, tentu mereka tidak akan melaksanakan pemungutan ya, tidak akan menarik pajak apapun bentuknya ya, PPN kah, PPH kah, PBB kah, mereka tidak akan melakukan itu. Nah, untuk stabilisasi fiskal ya, untuk meningkatkan APBN negara itu bisa dengan eh, dengan menarik ulang konvensi sumber daya alam yang itu dulunya diserahkan pada swasta, swasta asing lagi, kemudian dieksplorasi besar-besaran, kemudian dibawa lari ke luar negeri, dicuri, dirampok, dirampas ke luar negeri itu, pemerintah harus berani untuk menyetop itu, yang kemudian dikelola secara amanah oleh pemerintah, oleh BUMN misalnya begitu, sehingga mereka tidak lagi mengambil sektor pajak, tidak lagi mengambil utang, tidak lagi menjadikan pajak dan utang sebagai modal pembangunan ini. Toh juga ada di Undang-Undang Dasar kan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi masalahnya memang mereka punya niat baik apa tidak. Kalau mereka punya niat baik memang untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi di Nawaituni untuk ibadah, untuk sekedar mencabut kebijakan PPN naik 12% ini, itu sangat-sangat mudah, Bung Anggi. Masalahnya mereka mau apa tidak, begitu. Kemudian, apakah kepentingan politik seperti drama-drama ini mengalahkan tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari beban ekonomi tambahan? Seharusnya juga data yang mengatakan pendapatan negara dari pajak itu kan mendekati 90% ya, Bung. Seharusnya yang dieluh-eluhkan katanya Freeport itu sudah 50% lebih milik negara, tapi nyatanya kenapa masih begini, Bung? Ya, ya, Bung Anggi. Jadi memang karakter negara kapitalisme itu ya ya begitu, Bung Anggi. Jadi kepentingan politik segelintir orang ya, asalkan kaya, atau kepentingan oligarki itu sering lebih diprioritaskan dibanding tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan
masyarakat itu kan sebetulnya dianggap sebagai masyarakat yang membebani ekonomi. Paradigma mereka begitu, paradigma kapitalisme. Selain karena kalkulasi kekuasaan ya, misal balas budi karena membiayai kampanye kemarin misalnya, atau kemudian hitung-hitungan elektabilitas, terus kemudian kompromi pada koalisi, terus kemudian intinya mereka tidak mau belajar dari sejarah, dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, tidak mau melihat jangka panjang ya, bahwa kapitalisme itu memang betul-betul merusakkan, betul-betul merusak. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan akibat kapitalisme. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Ar-Rum ya, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un ya. Itu ini pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita semuanya, bahwa kerusakan di muka bumi ini ya, di darat maupun di laut ini, itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, oleh kerakusan-kerakusan kapitalisme ini. Itu apakah mereka tidak mau belajar kerusakan-kerusakan lingkungan hidup, terus kerusakan-kerusakan sosial, bagaimana kemudian kenakalan remaja, pendidikan yang kemudian sangat kacau balau ini, itu apakah mereka tidak mau berpikir, belajar untuk apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, bahwa itu semua mereka agar rasakan akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Kembali kemana? Tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Islam dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Kalau mereka mau kembali kepada syariat Islam, solusi satu-satunya memang Islam, keadilan itu ada hanya dengan diterapkan syariat Islam. Maka sebetulnya tidak hanya tambang emas yang ada di Freeport sebagaimana Bung Anggi tadi sampaikan, APBN syariah ini bisa sangat-sangat kaya raya dengan pengelolaan milkiyatul amah ya, berupa sumber daya alam yang melimpah di negeri ini. Itu bisa mencukupi APBN ya. Misal di sektor pertambangan ya, paling tidak kalau kita lihat dari batu bara saja, itu Indonesia memiliki jumlah cadangan hingga 37,6 miliar ton. Dan dari batu bara ini, potensi pendapatan dari batu bara ini saja itu bisa meraup 167,800 sekian triliun rupiah itu. Jadi bisa sangat mungkin bisa menutup APBN kita. Belum dari gas alam, belum dari emas, tadi di Freeport tadi nikel dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita kita lihat juga sumber APBN yang lain, misalnya zakat, ghanimah, khorot, humus, jizyah dan lain sebagainya, itu pasti akan mensejahterakan masyarakat, karena jelas itu merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu dengan syariat Islam. Jadi negara tidak perlu memungut pajak dari rakyat, sehingga rakyat dan pengusaha, rakyat dan pelaku bisnis juga bisa bahagia. Kenapa? Karena tidak dikejar-kejar pajak. Penguasa juga bisa menjadi adil. Jadi penguasa tidak kemudian mengejar-ngejar rakyat miskin, tidak begitu. Tidak kemudian memanjakan orang kaya, tidak begitu. Penguasa bisa memberlakukan kesejahteraan bagi rakyat maupun bagi pelaku bisnis. Jadi penguasa yang adil ini penguasa yang dirindukan surga, Bung Anggi. Sehingga kemudian kesejahteraan rakyat itu menjadi nyata, bukan sekedar di dalam angka-angka di atas kertas yang hampa, hitungan-hitungan statistik yang sifatnya sampel saja. Kalau memang syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, secara kafah, sistem ekonomi Islam ini bisa menjamin kesejahteraan rakyat secara merata dan bisa dirasakan oleh semua warga negara. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, Bung Yana, terkadang miris sekali ya, Bung, menghadapi fenomena-fenomena seperti ini, kerakusan-kerakusan kapitalis yang juga tadi Anda telah sampaikan. Jika PPN ini jadi 12%, Indonesia juga menjadi juara dalam memungut rakyatnya di ASEAN ya, Bung, katanya. Kemudian juga bahkan kalau perlu
mengurus keuangan dengan katanya predikat menteri terbaik, kalau hanya menaikkan pajak saja solusinya, ya juru kebun pun sepertinya pandai gitu ya Bung, kalau hanya sekedar menaikkan pajak. Jasa kalau sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa Iya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. amin, amin. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.